Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiati Solihah ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-1 dengan tema kurikulum dasar ke-1. Nomor 1, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah belajar yang menyenangkan. 2. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar anak-anak tidak merasa bosan dalam belajar. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya agar semua proses belajar selalu menyenangkan dan dapat menumbuhkan minat baca anak secara intrinsik. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya wajib. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning yaitu anak-anak. Alasannya agar anak-anak tidak merasa terbebani atau terpaksa dalam belajar dan dapat tumbuh minat baca dan belajarnya. Nomor 6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator dan orang tua di rumah agar anak-anak selalu senang dalam belajar sehingga selalu mengulang apa yang sedang ia pelajari. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Harus dengan small step system karena proses belajar tidak akan menyenangkan jika tidak bertahap. 7. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dengan cara melihat ekspresi anak. 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Kalau proses belajar yang menyenangkan, anak akan tumbuh minat baca dan belajarnya serta meningkat kemampuannya. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak akan takut belajar, bahkan anak tidak mau belajar. Yang B, nomor 1. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Agar motivator dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anak-anak yang masing-masing. Nomor 3, apa tujuan small step system? Agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan wajib menerapkan individual system. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Agar semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak akan tidak mau belajar karena merasa bahwa tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak nanti akan merasa terpaksa dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.